Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Di masa-masa Minggu Prapaskah ini masih kami boleh merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini kami boleh datang beribadah di rumah-Mu. Kami rindu di dalam ibadah ini kami belajar kembali firman Tuhan. Berikan kerendahan hati, tunduk seperti seorang murid, mau belajar terus. Terlebih khususnya dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Kami terus dibawa untuk menghayati bagaimana besarnya kasih Tuhan terhadap kami orang-orang berdosa. Berkati setiap kami, siapkan hati kami, biarlah kami mampu berkonsentrasi dalam waktu ke depan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati urapi juga hamba-Mu Tuhan di tengah segala kekurangan keterbatasannya. Dengan hati yang bersyukur dan siap, kami menyambut firman-Mu, kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menyertai kita sampai di Minggu Prapaskah dalam minggu ini. Tidak terasa lagi kita akan bersama-sama memperingati Jumat Agung dan juga mensyukuri Paskah di mana kebangkitan Kristus kembali kita rayakan. Nah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan mengawali khotbah saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara dengan satu pertanyaan dan saya sudah menyediakan hadiah untuk Bapak Ibu Saudara jika berhasil menjawabnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya meminta kerjasamanya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara men-searching ke Google atau membuka-buka ke internet gitu ya untuk cari kunci jawabannya. Ya, pertanyaannya adalah 15 Oktober jadi tanggal peringatan yang penting. Apakah ada yang tahu tanggal 15 Oktober itu diperingati hari apa? Tolong jangan buka. Mungkin pernah dengar waktu berita atau baca-baca di medsos 15 Oktober. Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Kalau salah juga gak apa-apa, saya gak hukum. Kalau betul saya kasih hadiah. Tadi Suanto Iren bilang, Cete tadi kita mau jawab cuma gak enak hamba Tuhan. Tadi musuh Okto angkat tangan, saya gak mau kasih. Saya kasih ke jemaat saja. Ya silakan 15 Oktober. Dan tepatnya 2008. Tahun 2008. Oh ya, ada angkat tangan di sebelahnya semua Syebi. Hari Ci selfie Teleo. Oke, hari apa Ci? Hari cuci tangan, Andre betul. Iya, hari cuci tangan, hari mencuci tangan sedunia. Oh, tadi juga di ibadah 1 lama sekali saya ada yang bisa menjawab. Ya, tapi ada yang berhasil ya. Enci selfie nanti ya kadonya. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukan saja PBB menetapkan bahwa hari mencuci tangan atau mencuci tangan itu sesuatu yang penting, tapi sejak pandemi COVID 2020, mencuci tangan itu menjadi sebuah keharusan, sebuah kewajiban yang harus kita lakukan selain pakai masker, jaga jarak, ya. Kita juga diminta, diharapkan, diharuskan selalu cuci tangan. Supaya apa? Supaya kedua tangan kita ini terhindar dari virus COVID yang bisa saja menempel di tangan kita ketika kita menyentuh sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan sejak kecil pun orang tua kita, guru-guru kita di sekolah selalu mengajarkan kita sebelum makan, sebelum melakukan apa saja, diajarkan kebiasaan mencuci tangan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 arti cuci tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, arti dalam harfiah atau nyatanya, cuci tangan itu membasuh, membersihkan tangan dengan air. Seperti saya contohkan. Cuci tangan menurut KBI
Yang pertama itu membersihkan, membasuh tangan dengan air. Tetapi KBI juga mengartikan cuci tangan itu ada makna kiasannya. Ya, ada makna kiasannya yang artinya cuci tangan itu tidak turut campur dalam suatu masalah walaupun mengetahuinya. Kiasan yang kedua dari cuci tangan, tidak mau terlibat dalam kesalahan yang dibuat orang lain. Itu arti dari cuci tangan. Yang pertama secara harfiah, yang kedua tadi ada dua kata makna kiasan. Tidak turut campur dan tidak mau terlibat. Dan seringkali juga kita dengar istilah lari dari tanggung jawab. Istilah lain cari aman. Istilah lain lagi cari selamat. Semuanya itu kakak adik bersaudara dari cuci tangan. Ya, keluarga besar. Dari cuci tangan, lempar tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, cari aman, cari selamat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang lari dari tanggung jawab itu juga yang dinamakan tadi orang yang mencuci tangan. Dan hari ini kita akan melihat tentang orang yang mencuci tangan. Baik secara nyata tadi yang saya sudah peragakan, dan juga secara makna dia meninggalkan atau dia melemparkan atau dia melepaskan tanggung jawabnya. Dia adalah siapa Bapak Ibu Saudara? Pilatus. Ya, kalau ini nggak ada hadiahnya ya Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 27 ayat 24. Matius 27 ayat 24. Kalau sudah menemukannya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacanya bersama-sama. Matius 27 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ketika Pilatus melihat, mari bersama-sama. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Bacaan kita hari ini masih seputar tentang pengadilan Yesus. Setelah pemuka agama Yahudi mengadili Yesus dan kemudian Yesus dihadapkan kepada Pilatus yang pada saat itu menjabat sebagai wali negeri atau gubernur yang posisinya tentu paling tinggi dan dia adalah orang kepercayaan pemerintah Romawi untuk menjadi wakil pemerintah Romawi yang mencakup cukup besar daerahnya dari wilayah Yudea sampai Samaria dan di mana Yesus ada di daerah itu. Alasan mengapa akhirnya pengadilan Yahudi, mahkamah agama menyerahkan Yesus ke pengadilan Romawi. Karena Bapak Ibu Saudara pada saat itu mereka sedang merayakan Paskah. Sementara dalam merayakan Paskah mereka tidak boleh melakukan pengadilan. Dan satu alasan lagi, pengadilan Yahudi tidak bisa mengadili Yesus karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk menghukum mati seseorang. Jadi dengan alasan-alasan itu, maka pengadilan Yahudi melimpahkan kasus itu kepada pengadilan Romawi. Supaya apa? Supaya tetap Yesus itu harus dihukum mati. Atau istilahnya hukuman mati tetap harus dijalankan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi ayat yang ke-24 dan kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya menggambarkan bagaimana sepanjang sidang atau pengadilan Yesus yang dipimpin oleh Pilatus ini, Pilatus menghadapi terombang-ambing dalam beberapa hal. Saya mencatat di sini ada 3 hal. Pilatus begitu dilema, Pilatus begitu bingung, Pilatus begitu frustasi menghadapi kasus yang satu ini.
Mungkin kasus-kasus sebelumnya mudah, dia dengan tinggal mendengar apa perkaranya lalu dia memutuskan sebagai gubernur untuk menjatuhkan hukuman apa. Tetapi untuk masalah ini Pilatus merasa dilema. Pilatus terombang-ambing dalam 3 hal ini. Yang pertama, fakta bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus tidak menemukan, Pilatus tidak mengerti kesalahan apa yang dibuat oleh Yesus. Walaupun pemuka agama menghasut Yesus dengan hasutan bahwa Yesus melarang untuk membayar pajak dan lain sebagainya. Tapi bagi Pilatus, bagi dirinya tidak ada satupun kesalahan yang Yesus buat, yang dia temukan yang membuatnya sampai harus dijatuhi hukuman mati. Yang pada saat itu ya dengan cara salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Yang kedua, Yesus lebih banyak diam. Itu yang membuat Pilatus bingung. Berbeda dengan para tahanan yang lain atau narapidana atau penjahat-penjahat sebelumnya yang menyediakan pengacara, yang menyediakan pembela untuk membela kasusnya walaupun dia salah tapi dibela. Tetapi Pilatus melihat bahwa diri dari Yesus ini tidak ada satupun berusaha atau usaha dari Yesus untuk membela dirinya. Sedikit pun. Bahkan ketika Yesus ditanyakan tentang dirinya, siapa dirinya, bagaimana dia boleh hadir di dunia. Ketika Yesus menjawab kepada Pilatus, makin membuat Pilatus jadi dilema dan bingung. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, desakan massa atau orang banyak yang menuntut supaya Yesus dihukum mati. Pilatus tahu bahwa ini adalah rekayasa dari pemimpin agama Yahudi. Mengapa? Karena Alkitab mencatat sendiri mereka dengki kepada Yesus. Mereka iri hati kepada Yesus. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Pilatus semakin dilema. Yesus yang tidak bersalah, dia berusaha membebaskannya, tetapi desakan massa mengharapkan dirinya menghukum mati Yesus. Bapak Ibu Saudara, maka juga dari acuan ayat 24 tadi, ada beberapa usaha yang dilakukan Pilatus untuk mencoba membebaskan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika diperhadapkan kepada pengadilan Romawi yang dipimpin oleh dia sendiri, dia masih mencoba untuk mengembalikan lagi kepada pemimpin agama Yahudi. Tetapi dia gagal. Mereka menolaknya dengan mengatakan kami gak bisa membunuh seseorang. Apalagi kami ini lagi merayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini anehnya ya. Para pemuka agama ini tidak mau membunuh. Tidak bisa punya wewenang membunuh, tapi pengen membunuh gitu loh. Jadi tidak bisa membunuh tetapi ingin membunuh Yesus. Ini sesuatu hal yang memang benar-benar mengerikan sekali pemuka agama Yahudi ini. Begitu dirasuki dengan kedengkian, iri hati kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang dilakukan usaha Pilatus untuk membebaskan Yesus, karena Yesus berasal dari Galilea dan di Galilea itu dipimpin oleh seorang yang bernama Herodes, maka dikirimlah Yesus ini ke Herodes. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, rencana itu pun gagal. Herodes mengirim kembali ke Pilatus. Usaha yang ketiga yang dilakukan oleh Pilatus. Karena pada saat itu perayaan Paskah biasanya seorang gubernur itu akan membebaskan tahanan. Maka dia minta prajuritnya untuk mengeluarkan siapa? Barabas. Barabas ini satu rencana dari Pilatus
untuk barter, untuk ditukar dengan Yesus dengan tujuan ya tadi Pilatus mau membebaskan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi usahanya ini gagal. Berikutnya Bapak Ibu Saudara ketika dia melihat ketika dia menanyakan apakah kita boleh tukar Barabas dengan Yesus. Wah, semakin banyak desakan dan massa yang mengatakan tidak. Kalau boleh lepaskan Barabas, Yesus tetap disalibkan. Bapak Ibu Saudara, semakin dengan terjepitnya posisi Pilatus pada saat itu, terdesaknya pada saat itu posisi Pilatus. Pada akhirnya dia coba lagi satu cara yang terakhir. Yaitu apa? Dia perintahkan prajurit-prajuritnya untuk menyesah Yesus. Dengan cara apa? Prajurit-prajurit itu merangkai mahkota duri, lalu dipakaikan kepada Yesus, lalu dipakaikan jubah juga, dan dipersilakan ngoni tonjok, ngoni pukul pada dia, dan lain sebagainya. Kalau tadi kita perhatikan di film ya, bagaimana wajah dari Yesus babak belur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan harapan apa? Dengan harapan orang-orang ini ketika melihat Yesus yang sudah demikian disiksa, mereka melepaskan, mereka membebaskan, tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, semakin beringas dan semakin ganas orang-orang banyak ini yang tujuannya cuma satu, salibkan Yesus. Salibkan Yesus, itu teriakan mereka yang membuat kalau kita baca tadi di ayat 24, kondisinya, situasinya semakin kacau. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya Pilatus, dia melakukan sesuatu yang kalau tadi di perenungan Pilatus terpaksa. Tapi saya pikir bukan terpaksa. Ada alasan kenapa pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Jadi pada akhirnya setelah usahanya itu gagal untuk membebaskan Yesus, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus juga mati, dijatuhi hukuman mati. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, hukuman mati itu dilaksanakan. Pilatus dengan mengambil air, dia mencuci tangannya, lalu dia mengatakan, "Aku tidak bersalah atas dosa orang ini. Itu urusan kamu. Aku tidak bersalah dengan darah orang ini. Itu urusan kamu." Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dengan cuci tangan tadi, Pilatus melepaskan tanggung jawabnya. Pilatus tidak mau bertanggung jawab dengan kematian yang harus dialami oleh Yesus. Pilatus merasa sudah berusaha, merasa segala yang dilakukannya itu adalah usaha yang bijak, tapi ternyata gagal. Karena tidak tahu lagi mau lakukan apa. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Pilatus ini menggunakan tradisi orang Yahudi mencuci tangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mencuci tangan yang biasanya dilakukan orang Yahudi itu untuk khusus lain. Yang artinya atau menunjukkan bahwa seseorang itu memang tidak bersalah dan tidak ikut apa-apa. Itu bisa dilihat dalam Ulangan 21 ayat 6 dan Mazmur 26 ayat yang ke-6. Tetapi pada kondisi kasus ini, Pilatus sebagai orang Romawi, ketika dia melakukan kebiasaan Yahudi ini, maka sebenarnya apa yang dilakukannya itu dimengerti oleh masyarakat, oleh orang banyak, oleh massa,
oleh pemuka agama Yahudi pada saat itu, yang terus berteriak-teriak, salibkan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan tidak ada rasa takut dan gentar, orang banyak itu berkata apa di ayat 25? Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Bapak Ibu Saudara, seakan-akan di sini bahwa pemuka agama orang banyak itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Pilatus yang cuci tangan tadi. Padahal Pilatus sedang melepaskan tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sejarah mencatat, sejarah Yosefus, pada tahun 70 Masehi, di mana Yerusalem itu leburkan oleh Romawi. Yosefus mengatakan bahwa pada saat itu sekitar 1,1 juta orang Yahudi mati. Bahkan dikatakan ribuan dari mereka mati disalib. Apa yang mereka katakan itu benar-benar terjadi. Ketika saya baca ini, saya merenung kembali, Tuhan seringkali torang ini kalau bicara asal-asal. Torang gak sadar, torang pe kata-kata itu bisa jadi bumerang sendiri. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh banyak orang itu pada akhirnya memang betul terjadi. Keturunan mereka sendiri, 1,1 juta, ribuan dari mereka disalib. Yang tadinya mereka teriaki Yesus, salibkan dia. Tapi pada akhirnya apa yang mereka ucapkan terjadi juga pada diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pilatus cuci tangan, tanda dia tidak mau tanggung jawab atas kematian Yesus. Dan apa yang dilakukan Pilatus ini menjadi gambaran mentalitas atau kepribadian orang yang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab. Dan ini menjadi pelajaran buat kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Pilatus itu mempunyai tanggung jawab sebagai pimpinan, sebagai gubernur, sebagai hakim untuk memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Yesus tidak bersalah. Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Pilatus bisa membebaskan dia. Dan atas kebenaran serta keadilan itu seharusnya Pilatus bisa bertanggung jawab untuk membebaskan Yesus berdasarkan kebenaran dan keadilan itu. Pilatus pun pasti mampu mengamankan situasi masa yang pada saat itu sudah kacau. Tinggal perintahkan kepada prajurit-prajuritnya, amankan ini semua. Bisa, tapi mengapa? Pada akhirnya Pilatus harus mengambil cara cuci tangan. Bapak Ibu Saudara, Pilatus takut kepada manusia. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Celakalah, terkutuklah orang yang tidak takut kepada Tuhan, tetapi sebaliknya kepada manusia. Pilatus takut kepada manusia. Pilatus juga takut jabatannya itu hilang. Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat setelah kejadian yang cukup lama, Pilatus akhirnya dipecat juga. Pilatus cari aman. Pilatus cari selamat. Pilatus gambaran dari orang yang memiliki mentalitas melempar atau melepaskan tanggung jawab. Pertanyaan dari tema kita pada malam hari ini dalam bentuk retorik di mana kita tahu jawabannya. Hadirkah engkau saat Yesus dijatuhi hukuman mati? Kita langsung bisa menjawab, pasti tidak.
belum lahir. Kami nggak ada di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita saat setiap kali menjelang Jumat Agung dan Paskah, Pilatus ini kan sudah seringnya kita baca. Seringkali kita juga lihat di televisi, di film yang tadi diputar juga yang menjadi perenungan kita. Betapa sadis dan kejamnya. Bagaimana membiarkan dan menyerahkan Yesus dijatuhi hukuman mati. Mungkin seperti tadi juga WL bilang, kita seringkali melihat orang yang berbuat dosa kita tidak suka. Bahkan dengan jari kita menunjuk orang lain yang berbuat dosa, yang berbuat salah. Tapi apakah kita lebih baik dari Pilatus? Apakah kita lebih benar dari Pilatus? Apakah kita tidak pernah mengalami satu masa di mana kita lagi berusaha untuk melepas tanggung jawab kita? Apakah kita tidak pernah melakukan sesuatu yang dari kecil akhirnya jadi kebiasaan kita tanpa kita sadari? Lepas tanggung jawab atau lempar tanggung jawab ini sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dari sejak kecil sebenarnya mentalitas cari aman, cari selamat itu sudah ada. Contoh saja, misalnya seorang anak memecahkan piring mamahnya. Piring ini piring yang mahal. Tidak sengaja dia memecahkan. Lalu ketika mamahnya cari tahu siapa, mamahnya tanya pada anaknya ini, anaknya bilang apa? Enggak tahu mama, enggak tahu. Mungkin si adik. Si adik kan suka itu mama, suka berantakin piring-piring mama. Cari selamat, cari aman. Hal ini sudah biasa dilakukan sejak kecil. Bahkan anak-anak sekolah kalau yang dikasih tugas PR, karena PR-nya belum bisa dikerjakan, entah sulit, entah memang tidak kerjakan, besok paginya bilang, mama kita sakit, mama kita izin ya nggak masuk sekolah. Mamanya cek, kok nggak panas ya, tapi kok loyo mukanya. Benar kamu sakit? Iya mama, izin ya. Padahal apa? Menghindar dari guru. Takut dihukum atau dimarahi oleh gurunya karena tidak mengerjakan PR. Sejak kecil. Hal-hal yang kecil bisa saja jadi terbiasa dan tanpa kita sadari. Kita pun memiliki mentalitas Pilatus. Cari aman, cari selamat. Lempar tanggung jawab, lari dari tanggung jawab kita. Kenapa? Takut tanggung resikonya. Takut tanggung resikonya. Itu biasanya kalau kayak gitu orang yang takut tanggung resiko pengecut, pecundang. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya bicara ini itu juga kepada diri saya sendiri. Kepada diri saya sendiri. Bahwa saya juga pun tidak lebih baik dari Pilatus. Saya pun tidak lebih benar dari Pilatus. Dan mungkin pada malam hari ini firman itu berbicara kepada Bapak Ibu Saudara juga. Bahwa Bapak Ibu Saudara juga tidak lebih benar dari Pilatus. Mungkin hal yang dilakukan oleh Pilatus pernah kita lakukan juga, tapi dalam kasus yang lain. Tidak menjatuhi hukuman ke orang lain ya. Tapi mungkin sesuatu yang terjadi di perusahaan kita, di tempat kantor, di tempat kerja, atau di tempat mana kita berada. Ketika Tuhan percayakan atau melakukan satu bagian, karena kita takut tanggung resikonya, kita tidak mau bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang saya baca di Instagram, yang sebenarnya pernah juga diliput di berita Liputan 6 pada tanggal 10 Januari 2018. Yang menceritakan tentang seorang anak bernama Zafran. Anak ini bermain sepeda di tempat lapangan yang biasanya diparkir juga ada mobil-mobil. Nah Bapak Ibu Saudara, saat dia bermain sepeda, tiba-tiba sepedanya itu goyang, lalu nabrak satu satu mobil yang ada di parkir.
Akhirnya ketika dia lihat ada baretan yang cukup panjang di mobil yang dia lihat, aduh ini mobil bagus. Reaksi seorang anak yang bernama Zafran kira-kira 9-10 tahun ini. Waduh, dia panik, dia takut, dia cepat-cepat kayukan sepedanya, dia pulang ke rumah, lalu dia menangis cari mamahnya, lalu mamanya bilang, kenapa kamu? Dia bilang, maaf mama, maaf mama, maaf. Loh, kamu salah apa? Kamu bikin apa sampai minta maaf? Mama, kita bikin garis oto orang mama. Loh, kok bisa? Anaknya jelaskan sambil terengah-engah, sambil menangis. Lalu mamanya coba kasih tenang dulu, tenang. Oke, sekarang begini. Mari kita ke tempat oto yang diparkirkan itu. Kalau nanti ketemu orangnya, Zafran, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Iya, Ma. Aku harus minta maaf. Bapak Ibu Saudara, maka ibu dan anak ini pergi ke tempat di mana peristiwa terjadi ketika anaknya naik sepeda terus tergaris di mobil seseorang. Mereka tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit sampai setengah jam, pemilik mobil tidak datang-datang. Si anak mulai gelisah, Mama bagaimana dang? Orangnya gak ada Mama. Mamanya berpikir bagaimana Kang? Akhirnya mamanya pulang, nanti dulu Mama pulang. Ternyata mamahnya pulang balik lagi bawa satu kertas, selembaran kertas dengan selotip, lalu dengan pensil atau pulpen, alat tulis. Zafran, tulis katakan apa yang kamu mau katakan di sini yang intinya kamu minta maaf. Dan karena Zafran ini belum pegang HP, jadi mamahnya arahkan dia untuk tulis Bunda punya nomor. Supaya pemilik oto ini kalau baca ini catatan ini bisa telepon mama. Akhirnya Zafran dengan tulisannya anak-anak 9-10 tahun ya. Mari kita lihat ini isi tulisannya. Isi catatan yang dia kasih. Ya, dia meminta maaf. Dia menggores oto pemilik oto ini, baru dia tuliskan nomor telepon bundanya. Dia tulis lagi di bawahnya nama Zafran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seseorang yang memposting kisah ini di Instagram menuliskan bagaimana ibunya Zafran ini memang sudah dari sejak kecil mengajarkan Zafran untuk jujur. Mengajarkan Zafran untuk bertanggung jawab. Mengajarkan Zafran untuk ketika apa yang dia lakukan, dia harus terima resikonya. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak susah bagi anak ini ketika dia minta maaf kepada mamanya dan ketika dia datang dengan mamanya untuk menunggu pemilik mobil dan juga untuk membuat memo ini atau membuat catatan ini. Tidak sulit bagi Zafran. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini sungguh menarik bukan? Seorang anak kecil 9-10 tahunan tahu bagaimana jujur, tahu bagaimana bertanggung jawab. Di postingan ini di bagian akhir dikatakan bahwa sampai sekarang, kata ibunya, itu artinya ada jangka waktu berapa hari mungkin ya. Si pemilik mobil yang tergores itu belum menghubungi nomornya. Ibunya mengatakan bahwa belum pernah ada yang menghubungi dan mengatakan bahwa anak ibu yang menggaris atau menggores oto saya. Tidak ada. Ketika saya baca kisah ini saya ingat Mazmur 24 ayat 4-5 yang tadi di nats pembimbing kita baca. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan
dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara si pemilik mobil ini ketika baca tulisan itu, catatan itu, wow. Kalau jadi saya posisikan ya, saya langsung terkejut. Wah, ini tulisan anak kecil pasti bukan orang dewasa. Walaupun orang dewasa juga kadang-kadang tulisannya termasuk saya, tulisan kayak anak-anak. Tapi pemilik mobil ini mungkin saja dia lihat ini anak kecil nama Zafran, naik sepeda, menggaris, telepon bundanya. Karena melihat apa yang dilakukan anak kecil ini, si pemilik ini menganggap goresan itu gak ada artinya. Karena yang paling penting dia melihat seorang anak belajar, jujur dan bertanggung jawab. Firman Tuhan mengatakan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya percaya firman Tuhan ini kalau kita pegang, kalau kita lakukan juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang jujur dan bertanggung jawab dalam bagian-bagian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, keadilan Tuhan itu ada. Walaupun orang jujur gak selalu beruntung ya. Orang jujur itu kadang-kadang malang. Orang jujur itu kadang-kadang kasihan. Terlalu jujur. Saya tuh kesel kadang-kadang kalau lihat orang nonton sinetron, terus yang baik kok jadi terus baik. Gak pernah mau balas gitu ya, itu saya gregetan. Padahal ya maksudnya ya itu ceritanya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, disinilah kita lihat bagaimana contoh ini menjadi juga hal yang menarik untuk kita renungkan. Menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara pernah terpikirkah oleh kita kalau Kristus yang cuci tangan untuk menghapus dosa kita, apa jadinya kita? Pernah gak terpikirkan kalau Yesus yang cuci tangan dengan mengatakan, ngoni yang salah kenapa kita yang harus tanggung? Kenapa segala penyakit dosa ini harus ditimpakan kepada saya? Dan ketika dia di Taman Getsemani mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dari sisi kemanusiaan ini dia mengatakan, lepas. Tapi Bapak Ibu Saudara kita bersyukur. Disinilah kita melihat ketaatan dari Kristus Tuhan kita. Dia melakukan kehendak Bapanya, menyelesaikan karya keselamatannya di kayu salib. Karena Kristus sudah menjadi teladan untuk kita. Mari kita juga belajar untuk bertanggung jawab. Supaya kita tidak terjebak pada dosa cuci tangan atau dosa cari aman, lempar tanggung jawab. Kita belajar lagi lebih sungguh-sungguh untuk taat. Taat melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan bagian yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita gentle untuk menghadapi setiap resiko yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul. Karena sekali lagi, Yesus sudah menjadi teladan untuk kita. Yesus sendiri telah membuktikan ketaatannya ketika dia menyelesaikan dosa-dosa kita di kayu salib. Kiranya firman Tuhan ini menolong memberkati kita semua. Kita merenungkannya dan menjadi bagian dari kehidupan kita menjadi orang-orang yang penuh tanggung jawab. Meskipun risiko yang berat, meski kita tanggung, harus kita tanggung. Saya undang kita semua berdiri, satu lagu yang akan kita naikkan bersama, refrennya saja dari laguku Hidup Bagimu. Sebagai komitmen kita kembali di hadapan Tuhan bahwa kita mau hidup bagi Dia. Apapun yang menjadi resiko dan pergumulan, biarlah mata hati kita tetap berpaling padanya dan rela hidup seturut kehendak dan rencananya. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
jawab, meskipun resiko yang besar harus kita tanggung. Dari kasih-Mu. Sekali lagi dengan setengah suara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih setiap hal yang boleh Engkau percayakan bagi kami di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu. Saat semuanya itu ada sesuatu yang tiba-tiba datang untuk membawa kami melakukan satu tindakan, keputusan, dan di mana kami tahu risikonya berat, risiko yang harus kami tanggung, membuat kami takut, khawatir. Tapi biarlah kami memilih untuk tetap taat, untuk tetap bertanggung jawab, untuk tetap mau menerima segala risiko yang kami tanggung, karena kami percaya Tuhan itu adil, Tuhan Maha Tahu. Selama kami buat seperti apa yang Engkau mau, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memampukan kami, walau harus menanggung pada akhirnya resiko yang berat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Teguhkanlah iman percaya kami, teguhkanlah kehidupan hari-hari kami supaya kami tetap menjadi orang-orang yang mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur, kami berdoa dan bertekad untuk terus taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.